Nah, celakanya jawaban si gadis itu adalah tidak. Jujur waktu itu saya berharap kalau saya ada pada posisi si gadis, ya, namanya juga sudah meninggal, apa sih susahnya berbohong untuk membahagiakan? Karena Iqbal bilang saya akan berada di dekatmu ketika kamu menyampaikan pesan ini. Saya terpaksa menceritakan hal yang di channel lain tidak saya ceritakan, Mas Fajar. Sekali lagi karena memang saya turun untuk membuat semuanya ini jadi jelas, ya. Ada suara tolong-tolong yang begitu lemah, tetapi ketika dicari tidak ada. Jadi suara tolong itu terdengar, tapi itu disisir tidak ada. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Malam Jumat itu waktunya sama narasumber, tapi malam Jumat ini agak sedikit berbeda. Karena gue pengen ada Q&A sama Pak Alex. Karena emang tuh kemarin banyak banget ya dari kalian yang kayak masih nggak puas dan pengen langsung nanya ke Pak Alex mengenai kisahnya di Gunung Slamet tahun 1985. Nah, kemarin itu beberapa dari kalian juga bilang, katanya gue sempet nguap ya beberapa kali itu di akhir video. Ya emang karena menurut gue manusiawi lah. Gue berangkat dari Jakarta tuh pagi banget, ada kerjaan juga, langsung sampai rumah Pak Alex, langsung syuting. Itu juga sampai jam 3 pagi, udah gitu jam 8 paginya gue syuting lagi, jalan lagi, syuting lagi, jalan lagi, syuting lagi. Terus kapan gue liburannya? Nah makanya khusus buat kalian, kita tuh pengen ngadain Q&A langsung sama Pak Alex nih dari Semarang. Dan kita juga udah ngerangkum pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Jadi langsung aja, berikut adalah Q&A-nya. Selamat malam Pak Alex. Selamat malam. Iya, jadi karena memang kemarin banyak yang request dan juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab ya dari 3 video itu. Akhirnya kita adain Q&A nih Pak Alex. Karena memang kemarin itu antusias dari netizen banyak banget ya. Mulai dari ada yang nanya kisah, bahkan sampai yang personal juga ditanyain tuh. Kayak nanya tentang istri Pak Alex. Jadi makanya langsung aja nih, kita mulai pertanyaan dari netizen yang pertama ya Pak Alex. Siap, nggih. Jadi langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Dari Jealous22 Official. Assalamualaikum Mas Fajar. Waalaikumsalam. Tolong tanyakan ke Pak Alex, gimana soal balas dendam ke perempuan yang menjalin cinta segitiga sama Iqbal? Makasih. Nah, itu gimana Pak Alex? Iya, jadi perasaan itu kan kalau kita teliti, detik demi detik itu kan selalu berubah. Nah, saya pun begitu. Ketika sampai di rumah sakit, jadi sejak meninggalkan jenazah sampai rumah sakit, dendam saya ini masih membara. Tetapi ini menjadi menjadi agak luntur, belum betul-betul luntur.
menjadi agak luntur ketika ternyata si gadis ini jauh-jauh datang dari Purworejo untuk menengok saya dan menemani saya hampir seminggu di rumah sakit. Meskipun dia tidak menginap di rumah sakit, dia menginap di teman, tapi setiap hari dari pagi sampai sore dia menemani saya. Nah, di situ hati saya sudah mulai bergejolak. Artinya ada perang antara ternyata anak ini baik. Kemudian ada pemikiran, masa aku tega untuk menghancurkan hidupnya. Jadi ada perang batin. Salah satu pesan dari Iqbal itu agak gila memang. Jadi dia minta bunga Edelweissnya ini saya bawa turun untuk dipersembahkan ke gadis ini, dan pesannya begini: andai kata tidak ada kamu, dalam arti saya tidak mendahului ngomong, apakah cintanya diterima. Ini pesan yang menurutku paling paling gila, paling bikin perasaan itu campur aduk. Kadang-kadang saya jengkel juga sama si Iqbal, karena waktu dia pesan itu kan dia masih sehat, dan saya bilang kamu gila, kamu bikin pesan yang susah sekali untuk dilakukan. Tapi dengan entengnya dia bilang, ya sudah, buktikan kamu memang sahabat apa bukan. Kembali tentang kembang dulu. Kembang ini tentu saja tidak saya bawa turun bareng diri saya ketika saya meninggalkan jenazah, tapi kembang ini saya ambilnya pada waktu rekonstruksi bersama bapak-bapak polisi. Sebab kalau saya bawa bareng dengan tubuh saya, logikanya saya pasti milih bawa kamera. Artinya bunga ini pasti hancur oleh semak belukar. Jadi saya mengambil bunga, mengambil sepatu, karena dia juga berpesan agar sepatunya dipendam di puncak sumbing. Itu pada waktu rekonstruksi. Nah, celakanya jawaban si gadis itu adalah tidak. Jujur waktu itu saya berharap kalau saya ada pada posisi si gadis, ya namanya juga sudah meninggal, apa sih susahnya berbohong untuk membahagiakan. Karena Iqbal bilang saya akan berada di dekatmu ketika kamu menyampaikan pesan ini. Dan celakanya si gadis menjawab, tidak, saya memang tidak cinta. Nah, ketika dia menjawab tidak cinta, luapan dendam itu jadi muncul kembali. Ini kok ego banget sih gitu. Akhirnya karena saya tidak tega di satu sisi, di sisi lain dendam itu juga sangat susah saya redam. Saya pamit sama dia bahwa saya tidak bisa melanjutkan hubungan. Jadi kami berpisah baik-baik. Dia sempat bertahun-tahun tidak menikah. Terakhir saya ketemu dia itu face to face itu, si gadis ini, di Daihatsu. Saat itu saya sudah punya 2 anak dan dia belum menikah. Lalu saya mencoba bukan menasehati, tapi mencoba mengajak dia move on. Sudahlah, kamu move on, lupakan saja tragedi itu. Saya juga sudah berbahagia dan punya 2 anak. Tapi berarti setelah itu Pak Alex, ya, setelah kejadian itu berarti sudah lost kontak atau masih berhubungan lagi sampai sebelum ketemu di Daihatsu itu ya? Kan kita ini teman sekelas, Mas. Jadi saya, kemudian Iqbal dan si gadis itu teman sekelas, jurusan yang sama, kelas yang sama, jadi kita masih berhubungan. Jadi masih kayak berteman seperti biasa aja ya ketika masuk kelas itu? Ya, jadi saya berpisah dengan baik-baik, dan kalau setiap hari ketemu ya
biasa saja. Kita juga kadang-kadang kalau kerja kelompok ya masih bareng, cuman apelnya malam minggu sudah tidak ada gitu. Tapi Pak Alex, kalau boleh tahu sebelum kejadian ini sudah menjalin hubungan berapa lama dengan gadis itu? Wah, itu paling ya baru seminggu atau 2 minggu. Karena situasinya kan libur, jadi saya harus pulang ke rumah, saya harus menyiapkan perbekalan untuk pendakian itu. Jadi yang jelas belum 1 bulan itu, belum 1 bulan. Oh, jadi memang baru menjalin hubungannya belum lama ya sebelum kejadian itu ya? Ya kalau PDKT-nya sudah agak lama, tapi menyatakan cinta itu sampai musibah terjadi itu belum lama. Karena itu saya agak shock ketika dia putuskan untuk menemani saya di rumah sakit. Jadi saya simpulkan ini sebenarnya anak ini baik, cinta sama saya gitu loh. Oke, jadi udah terjawab tadi ya. Kita lanjut aja nih ke next pertanyaan. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Nah, ini pertanyaan kedua dari budak korporat. Wah, budak korporat nih. Tapi pertanyaannya ini bagus ya. Apa kesibukan Pak Alex setelah peristiwa pendakian? Lanjut kuliah kah atau kerja? Dan bagaimana respon orang tua Pak Alex dengan peristiwa itu? Terima kasih. Nah, tadi sebenarnya udah dijawab sekilas ya, lanjut kuliah. Tapi mungkin Pak Alex bisa menjelaskan lagi, Pak? Ini agak panjang ini. Saya jawab dulu yang lebih simpel ya. Respon bapak saya mungkin menjadi respon terpenting dari keluarga saya terhadap musibah itu. Jadi waktu bapak saya menengok di rumah sakit, bapak saya ini kan tidak pernah setuju saya jadi pendaki tuh. Nah, dia bilang, "Lek, kalau habis ini kamu masih tetap menjadi pendaki, artinya pendaki liar, kamu berarti seorang yang tidak logis." Gitu. Saya merenung sejenak, lalu saya menjawab, tapi sebaliknya, kalau saya bisa melewati trauma saya ini dan tetap menjadi pendaki, tetapi bapak tidak mengizinkan, berarti bapak yang tidak logis. Kemudian saya dipeluk dan musibah Gunung Slamet ini menjadi lembar baru pendakian saya, dalam arti kalau sebelumnya pendaki liar yang tidak diizinkan orang tua, setelah itu saya menjadi pendaki liar tapi seizin orang tua gitu. Itu yang tentang respon orang tua saya. Nah, yang lebih kompleks itu justru dalam kehidupan saya. Meskipun saya melanjutkan kuliah, tapi kuliah ini tidak pernah selesai. Karena saya selalu dalam berbagai hal ya, disiksa oleh perasaan bahwa kedua teman saya ini meninggal. Betapa tidak layaknya kalau saya diwisuda misalnya. Sementara kedua teman saya nasibnya tidak diketahui sampai pada saat itu, bahkan juga sampai saat sekarang ya. Jadi akibatnya pelan tapi pasti saya mulai meninggalkan kuliah. Saya malah lebih banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang nggak ada hubungannya sama kuliah. Jadi misalnya saya mempersering naik gunung, saya juga kegiatan UKM itu saya ikuti, misalnya kesenian, misalnya begitu. Dan akhirnya sampai sekarang saya tidak menjadi sarjana gitu. Salah satunya karena saya merasa
saya tidak seharusnya menjadi sukses di atas kematian teman-teman saya. Begitu Mas Fajar. Tapi tadi menarik Pak Alex ya, tidak ingin sukses di atas kematian 2 orang sahabat Pak Alex. Jadi setelah memutuskan tidak melanjutkan kuliah, apa yang dilakukan oleh Pak Alex? Saya lebih banyak menggeluti kesenian. Kemudian saya juga sempat agak lama menjadi wartawan freelance. Ketika belum benar-benar meninggalkan kuliah, jadi sambil kuliah saya pernah juga mengajar bahasa Inggris di beberapa SMU. Begitu semua itu jelas, artinya saya jelas meninggalkan bidang lama saya supaya tidak merasa bersalah. Saya melakukan manuver dengan menjadi pelatih bela diri. Hingga akhirnya sekarang mungkin bisa dibilang menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi ya Pak Alex ya, saya dengar-dengar ya. Ya kalau itu saya pikir karena memang saya dipertemukan dengan anak-anak yang berbakat, anak-anak yang gigih. Lebih bukan karena saya, tapi karena memang Tuhan mempertemukan saya dengan anak-anak yang hebat. Pelatih itu kan sebenarnya cuma numpang hebat sama muridnya, Thomas. Ya, jadi ini luar biasa sekali ya, dimana akhirnya Pak Alex banting setir, dan ketika banting setir pun masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan ketiga, mungkin agak sedikit berat ya. Dari Arta Maulid 05. Satu pertanyaan Bang, gimana cara Pak Alex balik percaya lagi sama Tuhan dan nggak lagi ateis? Nah, itu gimana Pak Alex? Saya terpaksa menceritakan hal yang di channel lain tidak saya ceritakan, Mas Fajar. Sekali lagi karena memang saya turun untuk membuat semuanya ini jadi jelas ya. Meskipun tidak ada yang bertanya ya, teman-teman. Bentuk ateisme saya seperti apa, tapi ini kan harus saya lebih jelaskan dulu. Setelah sekian lama pencarian tidak berhasil, bahkan endingnya adalah jenazah teman saya dipeluk dan dibawa pergi oleh makhluk yang tidak diketahui jenisnya. Kemarahan saya pada Tuhan itu mencapai puncaknya. Jadi kalau diringkas itu begini, kenapa mati saja tidak cukup? Kenapa harus dibawa? Kenapa jenazahnya harus tidak ketemu? Lalu saya mulai banyak membaca buku-buku yang salah. Jadi sebenarnya klinik itu kan tidak hanya milik orang Indonesia, Mas. Jadi di luar pun fenomena kayak kesurupan misalnya itu jauh lebih dahsyat. Kalau di sana orang kesurupan itu bahkan dia bisa terbang kalau perlu. Karena yang memasuki, sejauh yang saya tahu dari film-film, itu bukan lagi setan tapi iblis. Jadi saya pengen ketemu iblis, Mas. Dan kebetulan di sebuah pasar buku loak, saya ketemu buku tua dalam bahasa Inggris tentang ritual satanik. Saya lakukan itu. Jadi saya bikin diagram, saya bikin upacara-upacara yang saya tidak perlu sebutkan caranya ya. Maaf Pak Alex, saya potong. Apakah ini yang dimasuk dengan kelompok satanik? Bukan, saya belajar sendiri. Jadi ada buku
tentang bagaimana sih mengundang setan. Kayaknya mantra yang sama itu diucapkan oleh Faust, Mas. Faust. Itu tokoh yang konon berhasil memanggil iblis dan tidak pernah diketemukan lagi. Dia bikin perjanjian sama iblis. Nah, saya ikhlas melakukannya. Oke, saya sudah turun. Saya sudah sampai dan menceritakan pada ibunya teman saya tentang apa yang terjadi. Berarti tugas saya selesai. Nah, sekarang saya harus mencari. Kalau perlu, kalau memang Tuhan tidak mau tahu, saya akan berpaling pada iblis. Ritual itu saya jalani, tapi iblisnya nggak datang. Ini kan susah juga. Jadi Tuhan saya simpulkan acuh tak acuh, iblis juga nggak jawab, kan gitu. Pada kondisi seperti itu, saya bertemu seorang, katakanlah biksu ya. Jadi dia bisa melihat bahwa ada sesuatu yang hitam yang menempel pada diri saya, gitu, istilahnya begitu. Lalu saya diajari meditasi supaya anasir-anasir yang tidak baik itu bisa hilang. Beberapa bulan kemudian saya mulai bisa kembali percaya bahwa Tuhan andil dalam setiap perkara meskipun bentuknya adalah musibah. Tetapi meditasinya sendiri saya membutuhkan waktu 2 tahun untuk melakukannya, karena trauma saya kan bukan hanya soal agama, ada banyak sekali trauma saya itu. Apa yang membuat Pak Alex hingga akhirnya berpikir kalau ternyata Tuhan itu adil dalam bentuk musibah? Saya tidak tahu pasti apa yang saya pikirkan, tapi barangkali lebih karena begini loh, Mas. Secara simpel. Saya sudah meratap ke iblis, ayo temukan saya sama temen dan apapun yang kamu minta saya berikan. Dia juga nggak nengok gitu, jadi percuma juga. Mungkin lebih karena itu, ya sudah, daripada iblisnya juga nggak jawab, barangkali apa yang dikatakan guru saya itu benar, bahwa semua itu kehendak Tuhan. Jadi saya juga pada saat itu religiusitas saya juga masih sangat rendah sih, masih sangat rendah, tapi kayak orang putus asa gitu loh. Putus asanya karena iblis pun nggak jawab, kurang lebih begitu. Dan saya berharap langkah saya jangan ditiru, karena belakangan saya tahu kalau iblis pada waktu itu jawab, mungkin saya tidak menjadi orang seperti sekarang ini. Jadi ya mungkin bisa kita bayangkan ya betapa apa yang dirasakan oleh Pak Alex pada saat itu, hingga sampai mencari-cari tentang ya tadi ya, iblis, satanik, dan bahkan melakukan ritual-ritual yang sebetulnya bisa dibilang tabu ya. Iya, kadang-kadang saya jatuh ke dalam keadaan seperti tidak sadar, Mas. Biasanya kalau turun hujan, ini cerita teman-teman sekosan ya pada waktu itu. Saya akan ambil parang, kemudian keluar ke tepi sungai. Saya akan membabati semak-semak, dan kalau ditanya saya bilang mencari teman saya. Tapi waktu melakukan itu saya nggak sadar gitu. Jadi saya nggak ingat melakukan itu. Saya cuman ingat saya keluar ambil golok terus kayak nebas-nebas, tapi saya tidak ingat bahwa saya ditanya orang terus menjawabnya mencari teman. Jadi depresi saya sampai seperti itu. Ya banyak sekali sebenarnya hal memalukan yang dulu saya lakukan pasca musibah ini. Mungkin bukan bisa dibilang memalukan ya, karena memang ketika mengalami hal-hal berat seperti itu juga bingung saja sih pasti ya. Apa yang melakukan ini salah, mungkin rasanya ya seperti itu ya Pak Alex ya.
Oke, jadi langsung aja kita ke next question. Nah, ini juga banyak banget yang komen nanya yang intinya sama seperti ini. Ini ada pertanyaan dari Elisa Nur Amanah. Gimana pendapat Pak Alex tentang almarhum Gagah yang menghilang secara misterius? Apa ada sangkut pautnya dengan hal gaib atau mungkin ada statement lain dari Pak Alex? Terima kasih. Tanggapannya gimana Pak Alex? Kalau untuk soal seperti ini, saya hanya bisa menjawab begini. Karena ini menyangkut nasib orang, apa yang terjadi pada orang, maka saya tidak bisa menjawab berdasarkan asumsi. Bahkan keluarga Gagah pribadi pun saya jawab, misalnya bertanya ya, hasil meditasi Pak Alex bagaimana tentang Gagah? Saya jawab, hasil meditasi bukanlah sesuatu yang valid dan bisa menjadi dasar dari sebuah jawaban. Sebab kalau meditasi atau perenungan bisa dipakai untuk jawaban, ya pasti akan kacau gitu. Karena dalam meditasi pun kan saya curiga saya masih punya subjektivitas dan ini pasti akan sangat mengganggu ya. Tetapi jelas ada kekhawatiran bahwa misalnya ketika anaknya Bu Lurah itu bilang bahwa dia punya calon, itu dalam benak saya jujur ada jangan-jangan itu teman saya. Tetapi di sisi lain mereka bilang bahwa mereka tahu bahwa salah satu teman saya itu sedang mencari bantuan gitu loh. Artinya kalau sedang mencari bantuan kan berarti ada di suatu tempat, bukan di situ gitu. Cuman ya mereka ini kan kaum yang manipulatif. Nah, tapi itu bukan bukan jawaban saya ya, ketakutan saya. Jadi ada kekhawatiran seperti itu. Keluarga Gagah juga ada yang berasumsi bahwa kemungkinan dia di hutan itu kemudian melebar ke kiri ataupun ke kanan sehingga turun tapi tidak di desa Limpak Tepus, kemudian mungkin karena nggak mau pulang atau apa, kemudian dia melanjutkan hidupnya. Ya masih terbuka peluang apapun Mas ini. Tapi dari temuan tim SAR, di mana jejak terakhir dari Gagah? Tim SAR itu mendengar suara tolong. Ini saya juga belum sampaikan juga ke channel yang lain Mas. Jadi ada suara tolong yang begitu lemah, tetapi ketika dicari tidak ada. Jadi suara tolong itu terdengar, tapi itu disisir tidak ada. Nah kesimpulannya apa? Saya juga nggak bisa menyimpulkan gitu, karena saya nggak tega kalau menyimpulkan ini dua teman spesial saya dalam pendakian gitu. Ketakutan ada, tetapi saya tidak bisa menjawab berdasarkan ketakutan saya gitu. Ya baik Pak Alex, ya intinya mungkin saya dan juga netizen yang nonton yang mendoakan agar dua sahabat Pak Alex ini sekarang ya memang berada di tempat yang terbaik. Amin. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya nih dari Instagram, My Sweetie Bala-Bala. Tolong tanyain, kapan Bang Fajar nikah? Wah, Anda salah kamar ini nanyanya. Nggak, ini pertanyaan yang benernya ya. Ini ada pertanyaan yang banyak nanya juga nih Pak Alex. Dari Kun El Jabari. Bagaimana dengan dokumentasi yang ada di kamera? Ya, jadi
sebenarnya yang menjadi barang bukti terpenting waktu saya interogasi itu ada dua. Yang pertama adalah catatan harian. Itu sebenarnya kenapa saya bisa menceritakan peristiwa ini secara rinci, karena dulu setiap kali mendaki itu saya menulis catatan harian. Nah, catatan harian ini disita sama polisi untuk dipelajari. Dari situ ketemu ada cinta segitiga dan sebagainya ya. Nah, kemudian kamera. Untung ketika kamera itu ditemukan di sebuah kubangan air di sungai, jadi sepertinya itu dibuka ransel yang saya tinggalkan, di mana saya letakkan kamera yang sudah saya bungkus dengan jaket itu. Kemudian kamera itu diambil dan kayak dibanting gitu, karena kacanya pecah. Jadi film itu terendam air, sehingga processingnya pada saat itu harus dibawa ke Jogja. Untunglah itu jadi. Jadi setiap momen itu saya foto, termasuk sebelum saya meninggalkan jenazah. Ini jenazahnya saya foto gitu. Karena apa? Karena perjalanan itu kan sampai puncak itu kan malam hari. Jadi berangkat itu tidak ada foto. Jadi foto pertama itu kita sudah di Pelawangan. Jadi waktu ngambil Edelweiss terus sampai di puncak, sehingga sisa foto ini banyak. Nah, ini kita pakai untuk mendokumentasikan ketersesatan, terus matanya Iqbal yang luka, terus lokasi jatuhnya Iqbal, dan yang terakhir adalah jenazah Iqbal sebelum saya tinggalkan. Pada saat rekonstruksi saya sudah minta sama bapak-bapak aparat itu supaya saya diizinkan untuk mendapatkan afdrkanya, kopiannya, tetapi saya tidak diizinkan sama sekali. Jadi akses saya itu ditutup ke arah barang bukti itu. Alasannya adalah ini barang bukti. Yang dikembalikan cuma catatan hariannya itu. Catatan harian itu saya terima lagi, tapi foto saya nggak bisa dapat. Saya mendapatkan foto itu dari keluarganya Gagah Pribadi. Nah, keluarga Gagah Pribadi karena mereka ini sangat aktif dalam pencarian, mungkin dengan maksud supaya mereka punya gambaran atau tidak terlalu kecewa, mereka diizinkan untuk mendapatkan afdrkan dari foto-foto ini. Cuma ibunya Gagah Pribadi ini nggak tahan melihat foto-foto itu, sehingga akhirnya sebagian besar foto-foto itu diminta oleh teman-temannya, terus keluarganya, atau orang lain yang bersimpati, sehingga saya hanya mendapat beberapa sisanya, termasuk foto yang di puncak itu. Jadi foto yang kami bertiga ada di puncak saya dapatkan dari keluarga Gagah Pribadi. Saya sama sekali tidak mendapat hasil dari kamera yang kami bawa itu. Nah, itu yang pas di puncak foto bertiga, apa Pak Alex pakai timer untuk memfotokan pada saat itu? Jadi pakai timer, kameranya ditaruh di atas batu, Mas. Gitu. Jadi Tustel zaman dulu itu memang sudah ada timernya juga ya Pak Alex ya? Oh sudah. Cuman kita harus berhitung sendiri. Jadi misalnya di timer 10 detik, ya orangnya lari sambil bilang 1, 2, 3 gitu. Nah, misalnya saya begini kan, itu ditahan dulu. Ceklak, nah itu baru turun gitu. Wah, luar biasa nih. Oke deh, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Pak Alex. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus dari Aufar ya. Aufar Hakiki. Mau tanya pesan-pesan terakhir almarhum Iqbal sebelum meninggal.
Apa ada pesan tersendiri untuk Pak Alex dari almarhum? Kalau ada, apa pesannya dan apa sudah Pak Alex lakukan? Nah, tadi kan sempat dijelasin ya yang mengenai bunga Edelweiss itu ya. Nah, kalau yang selain itu ada lagi Pak Alex? Ya, jadi pesan-pesannya itu ada beberapa, Mas. Yang pertama, dia minta agar saya memohonkan maaf pada ibunya bahwa dia belum sempat berbakti itu. Kemudian dia seperti tadi saya sampaikan, minta Edelweiss-nya itu diberikan pada si gadis dan mengatakan bahwa dia menunggu jawaban sambil akan berusaha berada di dekat kami. Kemudian dia juga minta agar sepatunya itu dipendam di puncak Sumbing, yang mana Sumbing itu merupakan gunung favoritnya, gunung yang paling disukainya. Kemudian ada satu lagi, pada saat naik ke Gunung Slamet itu kan, itu proses saya dari non-muslim menjadi muslim. Jadi kompleksitas hubungan saya sama Iqbal itu salah satunya adalah Iqbal lah yang orang yang saya pilih untuk mengislamkan saya. Nah, dia berpesan karena dia akan segera meninggal, dia menuliskan nama 10 kiai yang bisa saya hubungi untuk melanjutkan pemahaman saya soal Islam. Semuanya saya hubungi dan orang yang ke-10 yang dia tulis itu kemudian menjadi bapak angkat saya. Karena pada saat itu konsekuensi kalau saya pindah agama adalah berarti salah satu beasiswa saya kan menerima beasiswa dari dua sumber. Yang pertama negara, yang kedua gereja. Nah, yang dari gereja ini sudah pasti akan dicabut kalau saya pindah agama kan. Tapi kalau netizen bertanya agama Pak Alex apa sekarang saya kembali ke asal saya, jadi ke gereja. Tetapi kalau saya diminta menceritakan sebabnya apa, nggak bisa. Jadi perjalanan hidup itu kan begitu panjang, tapi pada saat saya membacakan, mengumandangkan adzan dan mengucapkan doa-doa itu, posisi saya adalah Islam tetapi muridnya si Iqbal. Jadi bacaan saya belum bagus banget. Begitu. Jadi itu pesan-pesan yang disampaikan Iqbal, semuanya sudah saya laksanakan. Oke, baik Pak Alex. Ini mungkin yang terakhir banget ya. Ada pertanyaan titipan nih. Jadi dari Nana Gombloh. Terima kasih Bang Fajar. Lewat tayangan ini saya dapat memahami tentang semangat, tragedi, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Sampai merinding dengar cerita dari Pak Alex. Tapi ada banyak misteri yang belum terungkap tuh. Salah satunya adalah bagaimana cara Pak Alex menuruni curug itu. Karena Pak Alex terpotong ingatannya sehingga tiba-tiba beliau sudah ada di bawah. Seandainya ada yang dapat menghipnotis beliau, mungkin rasa penasaran saya dan netizen lain dapat terjawab. Mohon di-up Bang, terima kasih. Ini memang hipnotis itu bisa dipertanggungjawabkan ya jawabannya ya. Itu bagaimana Pak Alex? Saya pernah ini Mas, ikut kursus hipnotis dan hipnoterapi. Jadi memang ada semacam terobosan supaya ingatan yang terpotong itu bisa digali kembali. Cuman pada saat itu saya ditawari oleh instrukturnya beberapa hal, misalnya bagaimana kalau Anda
kita hipnotis supaya berhenti merokok, itu saya tolak. Wah, enggak usah, biar saya jadi perokok aja. Terus bagaimana? Memangnya bisa ya Pak Alex? Bisa. Tapi saya sendiri yang memang dengan sengaja, gimana ya? Ya kenapa sih harus meninggalkan rokok? Karena takut mati atau apa? Atau ya seperti tadi, pikiran saya kan sebenarnya nggak beres, Bang. Jadi jangan-jangan saya menghipnotis diri atau dihipnotis orang berhenti merokok itu karena saya takut mati, sedangkan 2 teman saya mati itu loh. Jadi ada kekacauan pikiran sampai saat ini masih seperti itu. Nah, ketika ditawari juga untuk menggali ingatan itu, saya pada saat itu juga menolak, Bang, karena ada yang saya takuti. Yang saya takuti adalah bahwa ternyata pengalaman gaib di sana itu adalah bukan mimpi, bukan halu, berarti real. Saya bertemu dengan makhluk gaib, dan ada dari antara mereka yang membantu saya. Ini akan menimbulkan komplikasi baru. Jadi saya harus menerima kenyataan bahwa saya diselamatkan oleh golongan mereka, meskipun saya pernah juga ditolong oleh golongan mereka. Tapi ada rasa ya harga diri, semacam harga diri, bahwa harusnya saya bisa melampaui itu, meskipun tentu saja manusia punya limit, punya batas. Jadi sebenarnya saya yang takut. Tapi rasanya kalau sekarang ya demi membuat jelas, mengklarifikasi sebenarnya apa yang terjadi, daripada nanti ini berkembang menjadi satu cerita yang ngalor ngidul. Saya siap, nggak apa-apa. Kalau sekarang ya, kalau dulu memang saya takut, saya sendiri yang takut. Jadi intinya sekarang siap ya Pak Alex ya? Siap. Tapi memang ya, itu bisa dipertanggungjawabkan RJL5, ya? Mas. Gimana? RJL5 ini banyak membantu saya ini rilis gitu. Jadi sekarang bisa lebih ringan dan saya lebih siap. Tapi memangnya bisa dipertanggungjawabkan ya Pak Alex ya? Jawaban dari hipnotis itu? Ya, kalau semacam itu kan gimana ya? Karena ada gendam. Gendam itu kan juga hipnotis ya. Jadi orang ditepuk, ternyata dia bisa menyerahkan uangnya. Tapi ini kan juga nggak bisa berlaku untuk orang lain yang kepribadiannya kuat. Nah, kalau ternyata saya dihipnotis tidak bisa, nah itu di luar ekspektasi kan begitu. Tapi kalau dulunya saya nggak siap, sekarang saya siap. Apapun hasilnya, apakah saya bisa dihipnotis atau dihipnotis bisa ingat, atau dihipnotis tetap nggak ingat, atau bahkan dihipnotis ternyata saya dibantu mereka pun enggak masalah. Sekarang saya lebih siap. Wah, ini bisa membuka tabir yang baru lagi ya, kalau misalnya benar-benar nanti dilakuin sama Pak Alex. Gue rasa cukup demikian ya episode Om Ahmad pada kali ini. Sekali lagi makasih Pak Alex telah mau bikin jarak jauh, terus juga bercerita di RJ5 mengenai kisah yang sangat luar biasa ini, di mana netizen itu dapat banyak pelajaran ya, termasuk saya juga Pak Alex. Sama, saya juga belajar. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan nih. Sekali lagi terima kasih Pak Alex. Sama-sama. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Pak Alex, RJ5 undur diri. Ciao.